adik-adik, selamat hari Minggu ya, selamat beribadah. Hari ini kita akan memulai ibadah Minggu pada tanggal 5 April 2020. Adik-adik, apa di sini ada yang sedang tidak bahagia atau sedih atau sedang memendam amarah atau kecewa atau pokoknya perasaannya nggak bahagia hari ini gitu? Ada? Tapi kita nggak boleh bersedih terus, kita harus selalu bahagia, kita harus tetap saling jaga perasaan. Jaga perasaannya maksudnya gimana Mbak, Kak? Jaga perasaannya harus tetap bahagia, tetap senang. Apalagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke? 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Gimana? Udah bahagia apa belum? Kita punya perasaan bahagia, apalagi kita memuji nama Tuhan tuh nggak boleh dengan perasaan yang sedih, kecewa, apalagi marah. Kita harus bahagia, senang, dengan perasaan tanpa amarah, tanpa rasa kecewa. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa pembukaan terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati, pikiran yang tenang agar kita siap untuk memulai ibadah pagi hari ini dengan berdoa, minta pertolongan, petunjuk dan kelancaran ibadah Minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak remaja Tuhan yang akan memuliakan, memuji dan menyerukan nama-Mu Tuhan dalam ibadah pagi Minggu hari ini Tuhan. Tuhan, meskipun kami anak-anak-Mu remaja tidak berkumpul dalam satu gedung gereja pada saat ini Tuhan, tapi tidak mengurungkan niat kami anak-anak-Mu remaja untuk tetap beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah, lancarkanlah ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkatilah Tuhan, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Di sini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. 1, 2, 3. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat
Kita buka Alkitab kita, Alkitab ini ya. Boleh pakai HP, boleh pakai tab. Asalkan fokus untuk membuka Alkitab, tidak membuka yang lain, oke? Kita buka ayat Alkitab dari kitab Matius 21. Matius 21 ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang kita sampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang-orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah, selain itu, salam juga bermakna sebagai sebuah doa. Seperti halnya ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam yang bermakna sebagai selamatlah saudara di pagi, di siang, di sore, bahkan di malam hari. Maka salam itu tidak sekedar salam, tapi salam juga menawarkan sebagai sebuah penerimaan dan doa bagi sang penyampai atau penerima salam itu tadi. Misal sang penyampai itu yang mengucapkan salam pertama kali, dan yang menerima salam itu tadi, menerima salam dari kita. Misalnya kalian ketika ketemu teman saling sapa, istilahnya tadi kan sapa sebagai juga doa, sebagai doa untuk teman kita yang kita sapa. Jadi misalnya, "Hai Do, salam," atau "Hai Do, selamat pagi." Nah, artinya kan tadi sudah dibicarakan tadi di awal, yaitu yang artinya selamatlah kamu di pagi hari, di siang, di sore, bahkan di malam hari tadi. Nah, akhir-akhir ini di mana perjumpaan di dunia nyata, istilahnya kita di kehidupan kita sehari-hari, menjadi sesuatu yang tidak lagi penting karena sudah digantikan oleh dunia maya, sapaan fisik yang semakin jarang dilakukan. Hal itu secara tidak langsung membuat kita jarang lagi untuk melatih atau terlatih bersalam sapa dengan tetangga atau orang-orang yang sering kita jumpai. Bahkan kita sangat jarang sekali
kalau kita sudah terpaku atau terfokus pada dunia maya, orang terdekat kita pun, orang tua, ayah, ibu, adik atau kakak, jarang sekali kita sapa. Paling kita sapa, kita turun, kita ketemu mungkin pada saat sarapan, habis itu kita gak ketemu lagi sampai nanti malam, kita pulang ke sekolah atau kita pulang main sampai malam misalnya, atau sampai maghrib, atau ketika sampai siang ketika orang tua sedang tidur atau sedang pergi. Kita jarang sekali ketemu, jarang sekali untuk menyapa. Yang biasanya kita halo Pak, halo Bu, hai Ayah, hai Kakak, hai Mbak, atau gimana, itu udah jarang sekali diucapkan. Nah, dalam pemikiran orang banyak juga, ketika kita menyambut Yesus di Yerusalem, seruan yang sering mereka ucapkan yaitu Hosana, yang mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan daun palem. Dan berdasarkan tradisi, merupakan sebuah bentuk penekanan kepada Tuhan Yesus dan sebuah penekanan dari permohonan. Kita jadi punya permohonan yang artinya merupakan adalah save I pray, yang artinya selamatkan kami. Ucapan ini pada awalnya itu ditunjukkan kepada para peziarah yang datang ke Bait Allah. Namun ucapan ini juga memiliki intensitas yang khusus kepada Mesias. Jadi proses penyambutan Yesus dengan daun palem itu menegaskan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang akan menyelamatkan Israel. Inti dari kedua penafsiran itu adalah Yesus diagungkan dan dinantikan kedatangannya untuk memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Pengharapan bangsa Israel akan kehadiran Sang Mesias inilah yang akan mendatangkan sukacita dalam penyambutannya di Yerusalem. Penyambutan ini membangkitkan rasa optimisme bangsa Israel. Mereka yang berputus asa, yang tertindas karena bangsa Romawi, kembali melihat bahwa dalam diri Yesus ada pengharapan dan ada pembebasan. Salam itu juga selalu berdampak pada bukan hanya pada sang penerima, tapi juga sang penyampai tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa itu adalah sebuah doa. Kita yang menyapa atau kalian yang menyapa teman-teman, nah yang menerima salam dari kalian itu juga senang dan merupakan suatu kebanggaan karena mungkin mereka sudah, oh temanku ini baik, temanku ini peduli, saling sapa, saling mendoakan, karena tadi juga salam adalah sebagai doa. Kembali ketika kita menyapa teman kita mendoakan teman kita, dan itu akan juga kembali kepada kita sebagai pemberian yang memberikan salam. Nah, kita akan berdoa setelah firman, kita akan melanjutkan doa syafaat dan dilanjutkan doa penutup. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, saat ini kami sudah merenungkan dan membaca firman-Mu bersama-sama anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu semua ini Tuhan, anak-anak-Mu remaja Tuhan. Setelah membaca dan merenungkan firman-Mu, agar bisa menjadikan firman-Mu ini sebagai hidup, penuntun hidup mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Nah, sekarang kita akan lanjut untuk doa syafaat dan dilanjutkan ke doa penutup akhir ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, lindungilah kami, warga gereja GKJ Jemaat Suka Tuhan, dan gereja-gereja yang lain Tuhan. Berkatilah kami semua warga Indonesia, terutama juga Tuhan. Jauhkanlah dari mara bahaya, jauhkan kami dari ancaman-ancaman yang ada Tuhan, dan yang terlebih utama, jauhkanlah kami dari penyakit virus corona yang saat ini sedang menyerang beberapa negara, terutama juga menyerang Indonesia. Tuhan, berkatilah kami agar selalu stay safe at home, dan masyarakat yang masih belum sadar untuk betapa pentingnya stay at home untuk disadarkan, dan betapa pentingnya kita menjaga diri kita dari ancaman virus tersebut Tuhan. Berkatilah juga gereja kami yang saat ini kami belum bisa untuk datang ke dalam gereja Tuhan karena suatu masalah yang sedang kita hadapi bersama Tuhan. Biarlah gereja kami tetap berdiri kokoh, menjadi rumah bagi kami semua Tuhan, yang setia, yang mau mengikut-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden, para menteri, sampai yang paling terbawah RT dan RW Tuhan. Berkatilah masing-masing dari mereka Tuhan, tugas-tugas mereka. Berkatilah setiap perjalanan, setiap kehidupan mereka Tuhan, tugas-tugas mereka, kewenangan mereka Tuhan. Berkatilah mereka agar selalu setia dalam pekerjaannya, selalu dilindungi dalam setiap detik, jam, waktu, dan hari saat melakukan pekerjaan untuk membangun bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dirundung masalah virus corona ini Tuhan. Berkatilah, lindungilah, dan jauhkanlah dan buang jauh-jauh virus corona ini. Lindungilah semua warga Indonesia tanpa terkecuali, tim medis, warga masyarakat yang terpapar virus corona ini Tuhan. Sembuhkanlah jamaah mereka, berilah mereka kesembuhan mengharapkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam masa pendidikan Tuhan. Berkatilah mereka masing-masing dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP, dan lindungilah kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, bahkan yang sampai perguruan tinggi, yang sampai mungkin yang juga yang saat ini sedang bekerja juga Tuhan. Berkatilah kami semua agar tetap dalam lindungan-Mu, dalam tetap kekuasaan-Mu Tuhan, agar mereka selalu berusaha, selalu tanpa menyerah untuk mengejar cita-cita mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kita yang selalu setia menjaga kita, membesarkan kita, mendidik kita tanpa pamrih, tanpa mengeluh, tanpa keluh kesah, dan kami berdoa untuk orang tua kita agar tetap selalu diberi kesehatan, diberi kemurahan hati, diberi kesabaran, rezeki yang baik untuk orang tua kita dan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, yang
mungkin tidak bersyukur atau tidak patuh terhadap orang tua, tegurlah kami, bimbinglah kami agar kita mau bersyukur, patuh, dan juga nurut sama orang tua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit, sekaligus teman kami yang belum mau ikut ibadah pada hari ini, minggu ini. Kami berdoa untuk teman kami yang sakit, semoga cepat sembuh, diberi kejamahan, kasih, kemurahan hati Tuhan Yesus untuk bisa sembuh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang mungkin belum bisa untuk bergabung kembali bersama kami, kita di sini semua Tuhan. Berkatilah, ketuklah hati mereka untuk mau dan mulai mengikutimu, mulai untuk setia melayani dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan Tuhan, berkatilah persembahan yang sedikit ini. Semoga apa yang kami kumpulkan, apa yang menjadi berkat hari ini akan menjadi berkat untuk orang banyak, berkat untuk membangun kerajaan-kerajaan. Dan berkatilah orang yang sudah dipercaya untuk mengelola persembahan agar mereka tetap selalu jujur dalam melakukan segala hal, termasuk juga mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan yang sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, yang mungkin setelah ibadah ini mereka akan melakukan aktivitas lain Tuhan. Berkatilah mereka di setiap aktivitasnya masing-masing Tuhan. Haleluya. Amin.